Bukan, yang kamu kejar bukan saya, kamu kejar respondenmu. Kalau kamu CP ke FP, memang kamu kok nggak boleh ya. FP dengan saya begitu kok. Nah, nggak ada masuk yang hari di puskesmas sama di itu. Nggak, kan masalahnya kan kalau di komunitas kan nggak selamanya pagi kan. Kebanyakan itu mereka sore, siang, jadi kan pagi ya. Kan kalau CP kan kamu ngikutin jadwal, umpamanya kamu shift siang, berarti paginya kamu bisa kerja. Isti kamu perhatikan, saya nggak akan katakan kok masih ada typo. Nah, itu saya baca masih ada satu saya kembalikan. Suruh orang lain baca, makanya kau kerja sama kalian, sama kalian bertiga gitu. Kalian saya silang gitu, supaya kalau salah berjamaah. Enggak berjamaah juga bu. Respon, kelengkapan protokol yang diisi bukan kita. Oh iya, centang-centang itu. Yang diisi adalah nanti itu ya identitas ikutinnya itu ya. Waktu mulai, tanggal mulai itu jangan waktu mulai diisi. Tanggal mulai sampainya itu langsung 1 Agustus sininya. Oh. Ya, ini dipindah ke sana. Misalnya udah ada punya apa? Di sininya? Ini contohnya. Oh. Contohnya kayak gitu, kalau pindahkan di sini. Ini tahun berapa, Miss? Ngomong 1 Agustus 2024. Ini tahun 2025 ya? Iya. Sebentar, kamu targetnya 100 responden. Iya, saya catering nggak apa-apa itu kalau iya. Kurang sih. Tapi lebih baik jumlah subjek perkiraan, rata-rata perkiraan. Artinya kan kalau kamu tulis 100 responden kan exactly kamu harus dapat 100. Tapi kalau jumlah subjek perkiraan, rata-rata jumlah subjek, maksudnya tuh kalau kamu dapat 50 kan? Kata ibu dapat 50 nggak apa-apa. Dapat 50 nggak apa-apa kata ibu. Iya nggak apa-apa, tapi kan harus ada alasannya kenapa dapat 50. Jadi jumlah subjek rata-rata gitu maksud saya. Jangan tulis exactly 100 gitu. Tulis rata-rata jumlah pasien atau kurang lebih pasien yang dibutuhkan 100, kurang lebihnya. Berarti kalau kurang dari 100 boleh nggak? Kalau kamu tulis 100 responden, kamu dapat 50, boleh nggak? Ya nggak boleh, kamu sudah tulis 100. Sampai juga ya 15 gitu ya. Ini tulis kurang lebihnya berapa? Kayak tadi kita hitung. Nanti Ruslan harus hitung juga. Iya. Kayak gitu. Nggak sedih gitu. Karena akan ditanyakan apakah kenapa gitu. Kalau kamu bisa ngambil kayak dari kita hitung 57, itu sudah memenuhi di powernya. Kamu bisa ngambil 100 gitu. Apakah nanti hitungan powernya itu akan dimasukkan pada waktu hasilnya? Karena itu akan kalian kan akan masukkan ke siswa. Akan ditanya kok penelitiannya pada waktu di awal di proposal berapa? Kalau Pak tulis di proposal ya 100 gitu. Nanti jumlahnya sama. Pikiranmu siapa? Pikiranmu siapa? Tadi kau bilang nggak ada tanda tangan kan? Iya. Iya. Nah, dia itu ya nggak ada tanda tangan dia. Beliau akan selalu cari ilmu sampel di YouTube pakai apa. Jadi kalau kamu sudah mention di situ 100, kemudian kamu yang dapat 50 kurang kasih tahu alasannya. Kalau alasannya adalah pasien yang nggak ada itu nggak mungkin. Karena kamu ambil di puskesmas umumnya. Rata-rata jumlah pasien di MDC itu berapa? Ini lebih baik cari hitungan.
aja lebih. Berarti katanya kamu nungguin diskon mana kok? Kalian ini pembohong ya. Tulis tuh mau marah-marah sama mereka. Gitu ya. Rincian subjeknya. Rincian subjeknya jangan sama dengan PP. Ini sama nggak sama PP itu? Sama sih. Data sekundernya pakai enggak? Ininya data sekundernya itu kan pakai. Kamu dapat pasien DM dari kamu kan nggak ukur kan? Iya. Tapi kan kamu dapat dari data puskesmas kan? Jadi setelah kamu ke puskesmas kemudian ada pasien yang DM enggak? Kan ada di sana itu namanya data sekunder. Kecuali install datang ke puskesmas kemudian cek sendiri, cek gula darahnya. Oke. Pakai cek itu yang cek ini itu pakai alat. Jadi respondennya dulu ini bukan. Jadi kan data sekunder itu kan adalah kamu kan pakai data sekunder nggak? Iya. Data apa? Data pasien yang terdiagnosis DM. Itu data sekunder. Data primernya apa? Hasil pengukuran itu kan ditanyain apa? Data sekunder. Jadi apa tulisannya? Apakah menggunakan data sekunder? Nomor 7 bagian terakhir. Apakah menggunakan data sekunder? Tidak bukan sistem. Iya, harusnya apa? Iya, karena data sekundernya apa? List pasien yang terdiagnosis DM. Iya, kan gini, kan kamu ke sana itu kan berarti harus tahu siapa yang kena DM kan, baru kamu kasih dokter dulu. Ya, hasil pengukuran itu kan data primer. Nah, data sekundernya apa dari puskesmas. Jadi list nama pasien yang kena DM itu namanya data sekunder. Ya, jadi menggunakan data sekunder enggak? Iya. Lalu caranya bagaimana? Data sekundernya ini kan bukan partisipan ya, tapi data sekunder list. Berarti caranya gimana? Enggak usah serinci ini. Ini kan untuk partisipan. Yang data sekunder itu kan belum tentu dia mau jadi partisipan. Ya, jadi data sekundernya dapat dari mana? Dari masa penelitian itu di mana? Puskesmas. Ya iya, berarti data sekundernya dari mana? Tentang medis, puskesmas. Ya, berarti caranya supaya dapat data rekan medisnya gimana? Minta izin ke? Iya, kepala puskesmas. Berarti itu yang sudah izin, bukan yang ini. Ini kalau udah jadi responden, ya. Sebaiknya ya. Hapus saja kita rubah. Iya, dihapus, cepat ulang lagi. Ini kan kalau udah jadi responden, tujuannya sudah, perannya, kita yang tulis atau Saya ambil dari proposal terus masukin. Edit ya. ini kenapa dia bilang? Soalnya saya kirim lewat WhatsApp, kalau di PDF kan dia nggak datang gitu. Ada nggak prosedur pelaporannya? Tahun berapa, Bu? 10, nomor 9. Prosedur pengumpulan data itu kan harus diisi ya? Ini Menurut saya nggak ada. kan prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data apa isinya? Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kuantitatif dengan desain deskriptif rasional. Prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data sama analisis beda. Pengumpulan data, itu pengumpulan
prosedur analisa data. Caranya gimana kamu ngumpulin data? Kan tadi udah dapat list respondennya. Oke, lalu list responden ini mau kamu apakan? Diperiksa pakai dokter. Tiba-tiba langsung diperiksa. Enggak, kita lihat rekam medis pasien terkena DM. Berarti Saya apa? itu kita pakai dokter. Iya, tadi kan kalau sudah dapat listnya kamu apain? Ulang lagi. Ya, list respondennya nih, kalau responden kan gini, Bu, saya butuh data pasien yang terdiagnosis DM. Sudah, labelnya dikasih. Lalu kamu ngapain datanya? Pasien yang terdiagnosa DM. Berarti kamu ngapain? Listnya itu kan banyak, itu kan bisa ratusan. Kamu ngapain? Berarti kamu screening sesuai kriteria Pasien. Apa? inklusi. Setelah di screening, diapakan? Baru ketemu orang pakai ini lagi diapakan? Nah, emang tiba-tiba diperiksa dan kamu ketemu Pak respon jadi gimana dia mau atau enggak kok? Itu ambil satu kertas itu di belakang atas kosong. Ini kan kamu satu datang ke puskesmas kan? Iya kan? Datang ke puskesmas. Ke puskesmas kan? Nah dari puskesmas kamu kan dapat data list pasien yang sudah DM ya. Oke. Semua pasien ini kamu ambil Sesuai dengan berarti kamu apakah lakukan screening dulu kan? Sesuai apa? Screening sesuai kriteria inklusi. Nah, di sini mungkin 2000-an. Setelah kamu screening ternyata dapat 200-an. Oke, setelah di screening kamu apakan? Kamu udah dapat nama-namanya. Kamu apakan? Berarti kamu lakukan apa? Setelah kamu screening, kamu buat list kan? Buat list responden yang sesuai dengan hasil screening ya. Ada nama, ada jenis kelamin, ada usia, ada nama. Oke, setelah buat list kamu apakan? Lu kan belum ketemu. Berarti kamu ngapain? Kan ini belum dapat list. Yang kamu dapat list kamu ngapain? Kamu udah ketemu pasiennya belum nih? Pas buat list. Ya belum toh, kan baru list. Setelah kamu buat list berarti kamu ngapain? Berarti kontak dulu kan? Bukan bertemu, tapi kamu kontak mereka satu-satu kan? Kontak lewat apa? Lewat HP, WA, HP, lewat HP, bisa WA, bisa telepon. Setelah kontak, kamu kontrak waktu. Kontrak waktu untuk apa? Untuk ketemu. Setelah kontrak waktu untuk ketemu, kamu lakukan kunjungan rumah. Kan kamu ukur itu di rumah atau di puskesmas? Ya? Di puskesmas. Caranya kalau iya, kan itu pakai dokter. Berarti kan pasiennya tidur atau duduk? Tidur. Berarti kalau di situ kalau di dokternya memberikan kamu satu tempat bisa, tapi kalau enggak harus kunjungan rumah. Berarti kan di sini lihat kamu bisa kunjungan rumah atau kontrak waktu untuk ketemu di puskesmas. Kalau pas mereka kontrol, ya. Nah, setelah kunjungan rumah, kamu kasih apa? Jelaskan tujuan dan prosedurnya.
saya restore mahasiswa ini, saya melakukan penelitian ini prosedurnya gini ya. Setelah tujuan kamu kasih info concern. Nah setelah kasih info concern berarti mereka setuju nggak untuk diukur? Setuju. Berarti di sini kamu setelah di info concern dilakukan pengukuran API ya, baru didapatkan datanya gitu. Nah ini prosedur pengumpulan data, jadi dari awal sampai akhir ya. Oke, sampai di sini bingung nggak? Hah? Sedikit, tapi paling nggak lebih paham ya. Jadi itu dimasukkan di situ. Jadi bukan yang kuantitatif deskriptif, itu beda, itu desain, bukan prosedur pengumpulan data. Kemudian prosedur pengakuan. Nah, prosedur pengakuan berarti bukan desain deskriptif, itu kan sama kayak metode. Kalau tadi pengumpulan data, berarti pengumpulan data itu kan sampai diukur. Oke, sekarang ditanyain pengukurannya kayak apa? Oke, dokter. Ya iya, jelaskan di sini. Penelitian atau eksperimen atau observasional? Kan nggak eksperimen kan? Tidak. Iya. Berarti observasionalnya dijelaskan di atas, pengukuran dokternya, apinya itu pakai apa dijelaskan di sini tadi. Eksperimennya nggak ada kan, nggak ada pengakuan. Kan kamu mengukur, tidak memberikan pengakuan kan? Mengukur api kan? Iya. Ya, tidak memberi perlakuan. Tidak. Mengukur kayak mengukur tensi, Iya. gitu kan? Kamu mengukur api, gitu. Jadi bukan penelitian eksperimen. Jadi nomor 10 nggak usah diisi. Itu kasih kosong aja. Iya. Itu kasih. Ditulis tidak ada pemberian perlakuan pada responden. Ya. Kemudian rencana analisa data ini itu kan berarti data pengukuran itu, setelah kamu dapat data pengukuran API dan kuesioner, itu datanya kamu kasih mana? Kan itu masih kamu tulis di kertas. Ya, Ya kan? siap. Berarti setelah dari kertas kamu harus pindahkan ke Di sini. kemana? Bisa diolah nggak kalau di kertas? Tidak bisa. Nah iya, berarti harus kamu pindahkan ke Oh, mana? SPSS. Ke XLS dulu atau ke Excel? Excel dulu baru. Iya, berarti ditulis di situ. Prosedur analisa data yang didapatkan hasil pengukuran dan kuesioner akan dipindahkan ke Excel sama dipindahkan ke Excel. Setelah dari Excel baru SPSS. diolah menggunakan SPSS. jadi jangan ditulis kuantitatif, desain deskriptif lagi. Siap. Ya. Itu ya. Hipotesis ada hubungan dan yang ini perkiraan waktu 25 menit. 25 menit itu untuk apa? Itu hanya bisa penelitian, tujuan, tanda tangan, mengisi kuesioner. Diukurnya masuk nggak? Masuk. Nah ya, itu kan harus memasukkan. Berarti kan setiap subjek itu kan berarti satu mengisi kuesioner, tanda tangan dijelaskan tujuan, mengisi inform function, kemudian mengisi kuesioner, lalu diukur API kan? Udah ada di situ. Begitu dibagi gitu. Iya, berarti 25 menit itu Bu Fendi. Saya punya penelitian 25 menit untuk Bu Fendi. 25 menit itu apa aja? Dibagi 5 menit untuk tujuan, 5 menit untuk concern, 5 menit untuk kuesioner, kemudian sisanya untuk pengukuran. Begitu buat bentuk poin-poinnya. Iya, strip-strip gitu ya.
kamu pakai adalah masih sudah terdiagnosis penyakit DM dan jelaskan apakah melibatkan subjek 4 dia yaitu pasien yang terdiagnosis penyakit DM. Kemudian melibatkan metode instrumen tenaga ahli enggak? Siapa? Ya. Iya. Kau punya lisensi? Enggak, berarti kan tidak. Apakah melibatkan instrumen? Cuman saya kalau kita di aku kayak mikir masih kayak Berarti kan pintu. nggak perlu. Berarti kan orang yang mengerjakan ini boleh siapapun kan? Boleh kan? Yang penting tahu cara mengukurnya. Iya sih. Kayak umpamanya gini, kamu udah mulai titik belum? Boleh sih. Nah, Boleh jadi tapi kalau waktu sebentar belum bisa. iya, karena kamu belum punya SPM, itu lisensi. Jadi lisensi itu harus ada semuanya. Untuk ukur api ini harus ada lisensinya kan? Mau pakai double? Enggak kan? Karena nggak ada yang berarti di situ ditulis apa? Apakah melibatkan tenaga ahli yang berlisensi? Jawabannya apa? Tidak. Tidak. Kayak ukur tensi kan? Ya. Iya, berarti tidak. Pengukuran ABI akan dilakukan oleh peneliti sendiri, ya. Kemudian melibatkan budaya tidak, tidak insentif enggak. Seperti mana? Tidak itu kayak tadi, ketika kamu ukur, kamu datang ke rumah, kamu mau kasih apa? Oh. Iya. Enggak, pasti bukan insentif itu enggak ada dalam bentuk uang ya. Iya. Umpamanya Bu, ini apa? Kamu kasih Buat maksudnya terserah apa sih yang itu barang tapi terserah mau kasih apa kayak ucapan terima kasih gitu harus bermutu juga. Ini memang spasinya bagus kecuali kita pun nggak terlalu lebar itu. kayak dia berantakan gitu, Bu.